Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Cucun Senaya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita memasuki materi baru, yaitu usaha budidaya unggas petelur, di mana dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dan dengan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran, yaitu dari materi budidaya unggas petelur, hari ini akan kita bahas tentang perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama yaitu ide dan peluang usaha. Unggas adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Sedangkan jenis unggas petelur antara lain ayam, bebek atau itik, burung puyuh, dan angsa. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mempunyai kelebihan dibanding protein nabati. Protein hewani mengandung asam amino esensial yang paling lengkap dan lebih mudah dicerna. Peningkatan permintaan pasar dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein memberikan peluang yang semakin besar untuk melakukan usaha budidaya unggas petelur. Telur yang dihasilkan bisa dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng langsung, tetapi telur juga bisa digunakan sebagai bahan baku industri berbagai jenis makanan seperti kue dan roti. Telur asin merupakan salah satu olahan telur yang dihasilkan oleh unggas petelur. Selain itu, ada juga minuman kesehatan berupa STMJ atau susu telur madu jahe, yaitu merupakan produk olahan dari telur. Dengan demikian, budidaya unggas petelur menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha sampingan atau sebagai usaha utama memperoleh penghasilan. Perencanaan yang kedua yang harus disiapkan adalah sumber daya yang dibutuhkan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 31/OT.140/2/2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud budidaya ayam petelur adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 hari sampai menghasilkan telur. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk melakukan budidaya ayam petelur diperlukan sarana dan prasarana. Prasarana meliputi lahan dan lokasi, di mana lokasi harus bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ayam petelur. Prasarana yang kedua meliputi air dan sumber energi, di mana ketersediaan air bersih yang sesuai dengan baku mutu serta sumber energi harus tercukupi sesuai kebutuhan. Untuk sarana terdiri dari 5. Yang pertama, bangunan. Bangunan meliputi jenis bangunan, konstruksi bangunan, dan tata letak bangunan. Jenis bangunan untuk budidaya ayam petelur yang baik terdiri dari kandang, gudang, bak air, pengolah limbah, dan tempat pemusnahan bangkai ayam. Untuk ukuran dan jenis kandang dibedakan berdasarkan jumlah ayam dan tahap perkembangannya. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya. Ayam petelur tahap starter usia 0-4 minggu, tahap grower usia 4-24 minggu atau 6 bulan dipelihara dalam kandang bertipe koloni atau kandang postal. Setelah memasuki tahap bertelur atau layer, unggas petelur ditempatkan di kandang bateri. Berikut adalah penjelasan tentang kandang koloni dan kandang bateri. Sarana yang kedua adalah alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan.
di mana alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan terdiri dari tempat pakan, tempat minum, alat pencuci hama, alat penerangan, alat pembersih kandang, kandang dengan kantong plastik di bagian dalam, timbangan dan peralatan kesehatan hewan. Sarana yang ketiga adalah bibit ayam atau DOC atau Day Old Chick, yaitu ayam yang umurnya baru sehari. Ayam tersebut berasal dari pembibitan ayam petelur yang sesuai dengan SNI bibit niaga. Persyaratan mutu yang harus diperhatikan, yang pertama berat DOC per ekor minimal 33 gram. Yang kedua, fisik sehat, kaki normal, berdiri tegak, segar dan aktif, dubur kering dan tidak cacat fisik. Yang ketiga, warna bulu seragam sesuai dengan galur atau strain dan bulunya kering. Yang keempat, jaminan kematian kuri atau DOC maksimal 2%. Sarana yang keempat adalah pakan, di mana terdapat dua macam pakan, yaitu pakan yang diracik sendiri dan pakan dari pabrik yang terdaftar dan berlabel. Sarana yang kelima adalah obat hewan. Obat hewan yang digunakan harus terdaftar sehingga terjamin keamanan dan kualitasnya. Selain itu, penggunaan obat juga harus sesuai dengan petunjuk dan ketentuan penggunaan obat hewan tersebut. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur yang ketiga adalah sumber daya manusia. Berdasarkan Permentan RI nomor 31/OT.140/2014 menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam budidaya ayam petelur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan sehat. Yang kedua, mempunyai keterampilan dan memahami resiko pekerjaan. Yang ketiga, menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di Google Classroom. Dan untuk tugasnya, silahkan kalian buka link yang ada di Classroom. Dan jangan lupa mencatat materi prakarya dan kewirausahaan dan kirim ke Classroom. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.